Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 27 September 2025, peringatan Santo Vincentius a Paulo, seorang imam. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemimpin mulia Bapa bijaksana yang hari ini kita peringati, kini berjaya penuh sukacita di surga Baka. Ia selalu sungguh berusaha untuk membantu, membimbing sesama, giat mengabdi dengan tulus hati Allah sejati. Semoga kita ditolong doanya dan menerima pengampunan dosa, dihantarkannya menuju ke surga menghadap Bapa. Dimuliakanlah Bapa Maha Murah bersama Putra Penebus dunia, Roh Kudus pula penghibur gereja selama-lamanya. Allah pembela kaum papa, Santo Vincentius imamu kau bina dalam kegiatan kerasulannya untuk menyelamatkan orang miskin dan mendidik para rohaniwan. Semoga kami dikobarkan dengan semangat yang sama, mencintai yang dikasihinya dan melaksanakan yang diajarkannya. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, dalam rangka memperingati Santo Vincentius a Paulo, seorang imam, pendiri kongregasi CM, dan juga putri kasih, kita mendapat bacaan Lukas 9 ayat 43b sampai 45, di mana remanya adalah anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Vincent a Paulo lahir dari keluarga petani yang sederhana. Dan dia dalam usia sangat muda sudah menunjukkan bakat dan dalam membaca dan menulis. Karena itu pada usia 16 tahun, ayahnya mengirim dia bersekolah. Dan untuk membiayai pendidikannya, ayahnya menjual sapi milik keluarganya. Dia belajar humaniora di Dax, Prancis dengan Condelors, dan ia lulus dalam teologi Toulouse. Dia kemudian ditabiskan pada tahun 1600 pada usia 19 tahun, bayangkan. Orang-orang masih muda sedang bermain bola, tapi dia sudah menjadi imam. Ya. Kemudian dia tinggal di Toulouse dan pindah ke Marseille. Tetapi ketika dalam perjalanannya pada tahun 1605 kembali dari Marseille, kapalnya dibajak. Dia ditangkap oleh bajak laut dan kemudian membawanya ke Tunisia, Afrika Utara. Kemudian di sana dia menjadi budak selama 2 tahun. Memang boleh katakan takdirnya, akhirnya dia dijual kepada keluarga Kristiani. Yang kemudian membebaskan Vincent untuk melarikan diri pulang ke Paris, ke Prancis. Lalu kemudian dia dikirim ke Roma belajar lagi. Sesudah belajar di sana, dia mendapat kedudukan bekerja di kalangan sebagai guru di kalangan anak-anak kaya. Jadi mirip-mirip dengan Ibu Teresa dari Kalkuta.
Namun kemudian pada suatu hari sebagai pastor yang non parokial, dia diminta untuk memberikan sakramen sakramen perminyakan dari sekeluarga miskin. Dan orang ini secara belak-belakan mengungkapkan apa yang dia alami. Demikian pula dalam situasi yang dialami, relasi dengan para imam kurang baik karena pelayanan demikian sebagai orang miskin dan sebagainya. Rupa-rupanya dalam sharing dan pengakuan dosa, Vincent Paulo ini sadar bahwa dia harus meninggalkan pekerjaan untuk membina anak-anak kaya. Dan kemudian dia menjadi pastor di kalangan orang-orang miskin. Dan dia kemudian bekerja sama dengan Luisa Marillac, Santa Lucia Marillac, pendiri Putri Kasih. Rumah mereka di Rudubak di Paris, di pinggiran kota Paris. Yang kemudian terkenal dengan Catarina Labore. Ya. Dia kemudian menghimpun untuk membentuk gerakan untuk orang-orang miskin. Rupanya dari abad ke-16 itu bisa sampai ke Jakarta. Kan di Jakarta itu ada namanya Yayasan Panti Asuhan Vincentius yang ada di Kramat Raya, kemudian ada di Pondok Siboncer, di Pejaten, yang dipimpin oleh kalau Vincentius di Kramat OFM, kemudian di Pejaten oleh Suster OP, kemudian untuk putri-putri oleh Suster Ursulin Vincentius Putri di Bidara Cina, dan kemudian satu lagi dikelola oleh para budi mulia di Lenteng Agung. Ya, banyak anak sejak zaman dulu mulai dengan orang-orang Belanda, panti asuhan itu dimulai. Ini kini orang-orang Indonesia. Itu karena semangat Santo Vincentius. Cinta kepada orang-orang miskin. Karena itu pada hari ini kita diajak untuk merenungkan tentang Yesus adalah Allah yang menjadi manusia yang mendengarkan tentang kemiskinan, kesulitan yang dihadapi oleh orang, penderitaan. Dan itulah yang memang harus dilakukan oleh Yesus. Maka Yesus memberikan contoh kepada kita agar kita pun juga harus menyambut orang-orang miskin, bukan hanya mencari orang-orang kaya. Semangat Santo Vincentius itu adalah semangat penuh dengan cinta kasih. Maka kemudian dia yang mendirikan kongregasi CM atau Pater Lasaris, ya, itu sebetulnya memperhatikan orang-orang sederhana. Karena Santo Vincentius disamakan dengan pelindung anak-anak miskin. Semoga kita juga boleh mengambil teladannya, yang menyadari bahwa Yesus menyapa dia untuk berkarya di kalangan orang-orang sederhana, meninggalkan kenyamanan, keamanan hidup pribadinya, dan membuka hati dan mata hatinya untuk orang-orang sederhana. Sebagaimana Yesus yang solidar menjadi manusia yang miskin, yang lahir di kandang Bethlehem. Semoga semangat Santo Vincentius tetap membara, khususnya di kalangan para pelayan gereja. Bukan melihat kekayaan orang, tetapi kekayaan hati orang, walaupun secara material tidak punya apa-apa. Santo Vincentius Paulo, doakanlah kami.